Baru aja lewat, sudut mataku pun tak sengaja nangkap sosok putih di sudut kamar mandi tersebut. Tapi tiba-tiba aku merasa ada yang meniup tengkukku. Kali ini aku tak berani untuk menoleh tuh. Aku hanya diam di tempat. Mau menjerit hanya mulutku yang terbuka tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Dengan kondisi tangan masih memegang-megang pintu. What's up everybody? Jumpa lagi bareng gue Randy di sini di channel horor kesayangan kita, Horor Area. Ini tempatnya horor. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Kali ini gue akan bawain sebuah treat horor yang cukup serem berjudul Rumah Bekas PT, karya Paimoto. Gimana keseruannya? Gimana cerita lengkapnya? Yuk kita sikat sama-sama di sini di Horor Area. Ini cerita baru saja ku alami, mungkin semingguan yang lalu. Masih hangat banget, kayak martabak yang baru mateng. Jadi gini ceritanya, bos tempatku bekerja sekarang mempunyai rumah dengan halaman yang cukup luas tuh. Rumahnya telah dikontrakkan ke sebuah perusahaan atau PT yang bergerak di bidang jasa tuh, yang menyewakan mobil sekitar 16 tahunan lalu. Sekitar akhir bulan Mei kemarin, pihak PT tersebut, sebut saja namanya Pak Ian, ia memberitahu kepada bosku kalau perusahaannya tidak memperpanjang kontraknya tuh, karena mereka nggak dapat tender lagi di salah satu perusahaan drilling sana. Otomatis mereka pun nggak butuh lagi tuh rumah yang halamannya luas, karena jumlah mobil mereka pun sekarang sudah mulai berkurang tuh. Berbagai cara telah dilakukan, udah dibujuk dengan nurunin harga sewa pun tetap saja mereka nggak mau memperpanjang tuh. Ya udah, mau gimana lagi. Akhirnya mereka pun mulai tuh pindahan pada awal Juni. Mereka pun mulai memindahkan mobil-mobil mereka sampai membongkar bangunan semi permanen di halaman belakang rumah yang tadinya diperuntukkan untuk bengkel. Pada akhir Juni, bos pun meminta tolong kepadaku untuk beberes di rumah tersebut, biar kalau ada yang mau sewa lagi, kondisinya sudah bersih dan rapi. Posisi rumah tersebut berada di tengah. Kebetulan hari ini aku akan ke sana lagi. Di sekitaran rumahnya memang banyak rumah lain, tapi semuanya pada kosong tuh. Karena yang punya kebanyakan pensiunan BUMN. Jadi kebanyakan mereka ikut kepada anaknya tuh. Ada juga yang beli rumah tersebut karena kebanyakan duit buat investasi. Nah, minggu kemarin aku pun sanggupin permintaan bos tuh. Jadi aku datang pagi-pagi kala itu, biar pekerjaan selesai gak terlalu siang, dan aku pun cepat pulang kala itu. Sesampainya di sana, aku pun coba buka pintu depan tuh, dan ternyata nggak bisa dibuka. Akhirnya aku pun masuk lewat pintu belakang. Memang agak lain di saat rumahnya. Jadi dari depan ada 2 pintu masuk, dan di belakang juga ada 2 pintu masuk pula. Ketika pintu itu aku buka, terciumlah aroma lembab. Begitu masuk, aku pun ucapkan salam tuh. Satu langkah kakiku melangkah ke dalam. Rasanya dingin banget, sungguh gak enak. Setiap pintu di rumah ini selalu bergandengan dengan 2 buah jendela dengan kaca yang gelap tuh. Setelah aku masuk ke ruangan dapur, aku pun membuka pintu tersebut. Suasana di sana memang gelap banget. Karena semua buah lamnya dibawa tuh sama Pak Ian yang ngontrak dulu. Tapi ini gelapnya beda, berasa seperti uji nyali. Mulai merinding. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal saat itu pagi, sekitar jam 7-an. Matahari pun udah mulai naik. Dalam hatiku pun aku merasa kayaknya ada yang gak beres nih. Karena tak mau termakan oleh ketakutan, aku pun berbelok tuh ke arah kamar mandi. Di sebelah kiri dapur, maksud hati pengen ke kamar depannya. Mau bukain jendela-jendelanya. Baru aja lewat, sudut mataku pun tak sengaja
nangkap sosok putih di sudut kamar mandi tersebut yang gelapnya minta ampun tuh. Awalnya aku berpikir, mungkin kloset. Tapi tiba-tiba bulu kuduku merinding karena menyadari bahwa sesuatu yang berwarna putih tersebut sangat tinggi dan memiliki mata. Seketika kakiku rasanya seperti dipaku ke lantai itu. Perlahan aku pun menoleh lagi untuk memastikan apa yang tadi kulihat tuh. Tapi ternyata tak ada apa-apa di sudut gelap tersebut. Akhirnya aku pun berlari tuh dan membuka hordeng di jendela tersebut. Setelah terbuka, ruangan itu tetap saja terlihat gelap. Sungguh aneh. Kemudian aku pun membuka pintu, tapi entah kenapa pintunya sangat susah untuk dibuka. Beberapa lama, aku pun berputar mencoba membuka pintu tersebut. Tapi tiba-tiba aku merasa ada yang meniup tengkuku. Kali ini aku tak berani untuk menoleh tuh. Aku hanya diam di tempat. Mau menjerit hanya mulutku yang terbuka tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Dengan kondisi tangan masih memegang-megang pintu. Aku pun mengumpulkan semua tenagaku. Dengan kepala yang menunduk, aku pun berlari menuju pintu belakang. Sesampainya di belakang, aku pun memilih duduk tuh di bawah pohon kersen yang berjarak beberapa meter saja dari rumah tersebut. Lama aku terduduk di sana, hingga tiba-tiba HP-ku pun berbunyi itu. Dan itu ternyata dari bosku. Halo Dek, gimana? Udah beres-beres di sananya? Bingung harus menjawab apa, aku pun jujur, sudah nggak sanggup lagi masuk ke rumah itu. Akhirnya, aku pun iakan saja tuh pertanyaan dari bosku tersebut. Lalu aku pun izin pamit tuh untuk pulang ke rumah. Bu, saya udah beres. Izin pulang ya, Bu. Oh iya Dek, makasih banyak ya. Setelah sambungan telepon tersebut terputus, aku pun kembali dihadapkan tuh dengan kebingungan. Jika aku ingin pulang, aku harus menutup semua pintu yang telah kubuka tadi. Dan itu berarti aku harus masuk lagi ke rumah tersebut. Lama aku terduduk di bawah pohon kersen tersebut sambil menimbang-nimbang apakah harus masuk lagi atau kutinggalkan saja tempat tersebut dalam keadaan terbuka. Akhirnya, karena tak mau ambil resiko, aku pun memutuskan masuk tuh. Tapi sebelumnya, ku hidupkan murotal dari HP-ku. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil aku pun berdoa, aku pun mulai masuk tuh. Dan mulai menutup semua pintu dan jendela yang ada di rumah tersebut. Serta memastikannya semua dalam keadaan baik-baik saja tuh. Benar-benar terkunci. Terakhir, aku pun mengunci pintu keluar dari dapur beserta teralisnya. Saat aku selesai dan menarik kunci tersebut, tiba-tiba terdengar suara dentuman seperti pintu yang dibanting tuh ke arah dinding. Lagi-lagi, bulu kuduku di sana merinding. Suara itu terdengar sangat dekat. Aku mencoba mengintipnya dari jendela samping tuh, yang berada dekat dapur. Tanpa pikir panjang, aku pun berlari tuh secepat mungkin. Terserah apa yang terjadi di dalam sana. Aku udah gak pikirin tuh. Aku sangat ketakutan banget kala itu. Saat tempat kerja, bosku pun datang tuh dengan seorang bapak-bapak tua. Lalu mengajakku untuk ke rumah bekas PT tersebut. Menurut bos, bapak ini adalah orang pintar yang sengaja dipanggil untuk mengecek rumah bekas PT tersebut. Sesampainya di sana, si bapak ini langsung berkeliling mengecek setiap sudut rumah tuh. Tiba-tiba sesampainya di depan kamar mandi, dekat dapur tersebut, si bapak langsung berdiri, lalu terdiam dengan mulut berkomat kami tuh, layaknya seorang dukun biasa. Dia terus saja menatap ke arah gelapnya ruangan tersebut. Setelah berapa lama, bapak tersebut meminta untuk diberikan garam kasar tuh. Garam tersebut lalu ditaburkan ke setiap sudut ruangan yang ada di rumah tersebut.
termasuk di bawah pohon kersen yang tadi aku duduki tuh. Setelah itu, kami pun pulang. Dalam perjalanan, bosku pun bertanya pada si bapak tersebut. Pak, tadi di sana ada apa ya? Rame enggak? Ada dua yang dominan, Bu. Satu makhluk besar berbulu di ruangan kamar depan. Satu lagi ada bakun di dalam kamar mandi dekat dapur tersebut. Itu jahil enggak sih? Bisa diusir kan, Pak? Jahil banget, Bu. Gak bisa diusir, paling cuma bisa dipindah dari dalam rumah ke luar tuh. Soalnya dia memang sudah lama berada di sana. Kemarin juga aku ke sana, Pak. Pas mau pulang, seperti ada dentuman keras yang membandingkan pintu tersebut. Apa itu kelakuan mereka ya, Pak? Iya, itu si Mbak Kunti yang mencoba gangguin kamu tuh. Dia nggak suka tempatnya dibersihkan. Kalau sekarang dia udah gue pindahin tuh ke pohon kersen. Kalau yang besar sudah mau pindahkan ke pohon jati. Kalau untuk di dalam sekarang insya Allah sudah aman, Bu. Lanjut si bapak tersebut menjelaskan tuh. Sejak itulah bos kami makin gencar tuh, minta rumah ini dibersihkan. Karena tak berani sendirian, aku pun ngajak temanku tuh, si Dini. Pas awal masuk, si Dini ini bilangnya kepalanya pusing. Biasa, dia alami kalau masuk ke tempat yang agak rame tuh. Tapi seiring waktu berjalan, dan seringnya kita bersihkan tempat tersebut, rumah tersebut sekarang udah lumayan segar tuh hawanya, gak terlalu lembab. Terus udah gak terlalu gelap, kayak pertama kali masuk tuh. Tanggal 2 Juli kemarin, kebetulan ada tukang rumput tuh, langganan bosku, yang memotong rumput di sana. Dia bilang begini, Di sini lumayan ramai ya. Di belakang rumah ada kuntilanak suka nongkrong di bawah pohon kersen. Nah, kalau di pohon jati tersebut ada sosok tinggi besar yang diam di sana. Terus kalau belakang rumah banyak juga mbak-mbak di sana. katanya sambil tersenyum tuh. Loh, kok dia bisa tahu? Saya bisa lihat kok. Pokoknya jangan sendirian ya kalau di sini. Ucap si lele tersebut melanjutkan pekerjaannya. Dari sana, aku pun tak pernah berani tuh datang ke rumah ini sendirian. Pasti aku selalu mengajak teman kalau datang ke rumah ini untuk membersihkan rumah lagi. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungannya. Amin. Bantu dukung konten-konten kami dengan cara like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan tombol ikonnya agar kalian mengetahui konten-konten terbaru yang kami upload tuh. Bagi kalian punya cerita horor dan ingin dibacakan di sini di horror area, silakan saja. Kirim cerita kalian ke DM Instagram kami di bawah ini ya. Terima kasih. Kami tunggu ya. Sekian horor area kali ini. Semoga Anda terhibur. Gue Randy di sini pamit undur diri. Bye.